Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS Aljabar Linear tahun 2019. Soal nomor 1 itu gunakan elemen kolom pertama, kofaktor dan minornya untuk mencari determinan dari matriks A. Matriks A sendiri diketahui ini 4, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 2. Langsung aja kita jawab. Pertama kita tentuin dulu kofaktor matriks A. Buat nyari kofaktornya itu seperti ini. Plus, min, plus, plus, min, plus. Sebenarnya ini ada rumusnya. Terus kita ketahui kalau elemen kolom pertama itu kan ini 4, 2, 1. Bedakan ini kolom, ini baris ya. Nah, jadi kan dari sini kita ketahui kalau kolom pertama itu elemennya 4, 2, 1 ke bawah. Nah, terus buat nyari determinannya itu kombinasi perkalian antara minor sama kofaktornya. Nah, di sini kan kita ambil yang kolom pertama aja, 4, 2, 1. 4, 2, 1 plus plus min plus min plus nih. Plus min plus. Nah, ini disebut juga dengan minornya. Jadi minor dari elemen kolom pertama tuh ini sama ini. Nah, kemudian kita lanjut ke pakai operasi matematika jadi 4, 3 kali 2 6 dikurang 12. Ini kali ini dikurang ini kali ini. Nah, begitu juga berikutnya, begitu juga proses lainnya, sehingga didapatkan nanti hasil akhirnya min 24 tambah 10 plus 1 hasilnya. Jadi determinan dari A itu hasilnya negatif 15. Itu caranya. Buat pembuktiannya, kalian bisa ambil salah satu elemen baris atau kolomnya, satu baris atau satu kolom, terus pakai kofaktor minor, pakai yang lain. Kalau hasilnya sama-sama 15, berarti perhitungan determinan kalian benar. Kalau misalkan salah, berarti ada yang salah di operasinya. Terus kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini cari inverse matriks B dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, matriks B-nya sendiri tuh ini. Langsung aja kita jawab ya. Bentuk dari eliminasi Gauss-Jordan tuh seperti ini. B ini tuh cuman hanya untuk pembanding aja kok. Jadi kita bikin matriksnya kayak gini nih. B sama matriks identitas. Nanti kita operasikan dengan Gauss-Jordan, jadinya seperti ini. Jadi matriks identitasnya di sebelah kiri, terus matriks sebelah kanannya itu jadi matriks inverse dari B-nya. Langsung aja, ini kan matriksnya udah dibikin kayak gini nih. Nah, terus langkah pertama itu supaya lebih teratur, kita mengenolkan dulu elemen yang ini nih, yang pertama. Terus mengenolkan elemen yang ke ini langkah kedua. Terus mengenolkan elemen yang ini, itu langkah ketiga. Nah, caranya seperti ini. Pertama kan kita akan mengenolkan elemen yang ini, 2, 1. Nah, akan mengenolkan elemen yang ini. Berarti kita buat tetap baris pertama. Baris pertama kita tulis ulang. Nah, kemudian kita operasikan dengan operasi seperti ini. B1 dikurang setengah B2. Itu disimpan di B2 semua. Jadi semua elemen B2 sampai ke matriks identitasnya berubah dengan operasi ini. Begitu juga yang B3. Buat mengenolkan yang ini, kita perlu operasi B1 dikurang B3 terus dirubah disimpan di B3. Nah, operasi ini itu sebenarnya bukan ada rumusnya khusus. Jadi kita menempatkan operasi ini dan operasi ini itu sesuai dengan kebutuhan. Karena di sini kan B2-nya 2, terus B1-nya 1. Berarti kan kalau misalkan kita kali setengah B2 terus dikurang dengan B1 atau B1 dikurang dengan setengah kalinya B2, itu hasilnya bakal 0 di sini. Begitu juga yang baris ketiga ini, kolom ketiga baris ketiga ini kita bikin 0 dengan operasi yang kita butuhkan gitu loh. Jadi ini kan udah 1, ini 1, ya udah 1 dikurang 1 sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian setelah elemen yang ini 0, kemudian langkah selanjutnya kita mengenalkan elemen yang ini. Oh iya, jangan lupa
semua satu baris itu terdampak satu baris itu terdampak operasinya, jadi sampai ke matriks identitasnya ini terdampak operasinya. Kemudian setelah itu kita tadi kan udah nolin elemen baris yang ini ya, yang ini sama yang ini. Kemudian kita lanjut ke ini sama yang ini. Nah, operasi yang kita butuhin tuh ini sama ini. Terus jadilah begini. Oh iya, buat melihat operasi ini juga diusahakan supaya ininya nggak berubah, tetap satu. Ini juga nih. Jadilah hasilnya seperti ini. Terus kemudian oh ya, untuk menganulkan ini sama ini, elemen 2-nya yang kita bikin tetap supaya satu ini nggak berubah gitu. Nah, setelah pakai operasi ini didapatkan hasilnya seperti ini nih, kolom matriks yang seperti ini. Kemudian langkah terakhir itu mengenolkan ini dan ini. Nah, supaya ini dan ini itu tetap nggak berubah-berubah, kita ngebuat tetap elemen baris ketiga gitu kan. Nah, kita ambil baris ketiga, kita tulis ulang. Nah, kemudian yang di otak-atik itu baris pertama sama baris kedua. Supaya elemen ini dan elemen ini itu tetap nggak berubah-berubah. Kemudian ini operasinya, terus dihasilkanlah matriksnya seperti ini. Jangan lupa matriks identitasnya juga kena dampaknya gitu. Nah, kemudian setelah itu kita setelah mengenolkan semua elemen, kita buat sebelah kiri ini jadi matriks identitas dengan operasi yang kita butuhin. Misal di sini yang kita butuhin kan ini kan udah 1, ini masih setengah, berarti kan kita kali 2 elemen baris kedua semuanya. Begitu juga yang baris ketiga. Baris ketiga ini kan 4 nih ya. Kita supaya jadi 1 kan harus dibagi 4. Jadi dikali 1/4. Jadi semua elemen baris ketiga dikali 1/4. Nah, jadilah seperti ini matriksnya. Maka kita udah dapatkan kalau matriks inverse B inverse itu hasilnya yang ini. Min 3/4, 5/4, min 3/4, terus min 1/4, min 1/4, 3/4, 3/4, min 1/4, min 1/4. Nah, itu soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Carilah nilai eigen dan vektor eigen dari matriks C berikut. C sama dengan 4, 1, 0, 2, 3, 0, 3, 4, 3. Langsung aja kita jawab. Nah, kan kita dapat sebuah bersamaan begini. Mohon maaf, ini saya kurang matriks identitas. Nah, di sini harus di sini. Jadi nanti matriks identitas dikali dulu sama lambda. Hasilnya kan jadi seperti ini. Lambda 0, 0, 0, 0 lambda. Nah, kemudian matriks yang C ini dikurang matriks ini. Nah, hasil determinannya itu harus 0. Nah, berarti kan matriks C dikurang lambdanya itu ini. 4 min lambda, 2, 3, 1, 3 min lambda, 4, 0, 0, 3 min lambda. Nah, supaya memudahkan perhitungan, untuk mencari determinan ini kita pakai elemen baris ketiga nih. Karena kan udah ada 0, nanti kan berapapun yang dikali 0 pasti hasilnya 0. Menggunakan elemen baris ketiga. Tadi menggunakan elemen baris ketiga nih. Kita pakai elemen baris ketiga. 003 min lambda untuk memudahkan perhitungan. Nah, berarti kan otomatis kan ini kan kofaktornya plus min plus ya. Plus min plus. Yaudah ini kita abaikan saja karena kan berapapun dikali 0 pasti hasilnya 0. Kemudian kita fokusnya ke sini aja nih. 3 min lambda sama determinan ini. Berarti kan 3 min lambda dikali determinan ini kan berarti 4 min lambda dikali 3 min lambda dikurang 2 kali 1. Jadilah seperti ini. Kemudian nanti didapatkan hasil akhirnya itu 3 min lambda, lambda kuadrat min 7 lambda, tambah 10. Nah, kita faktorkan masing-masing ini jadi 3 min lambda dikali lambda min 5 sama seperti memfaktorkan suku banyak. Nah, dari sini kita ketahui udah dapat nilai eigennya.
eigenvalue yang pertama itu 3, eigenvalue yang kedua itu 5, terus eigenvalue yang ketiga itu 2. Nah, untuk mencari eigenvektornya, kita perlu meninjau ketiganya, baik eigenvalue yang pertama, kedua, maupun ketiga. Nah, pertama kita tinjau dulu untuk eigenvalue untuk lambda sama dengan 3. Nah, otomatis kan matriksnya jadi seperti ini. Ini matriksnya asalnya dari mana? Dari sini. Ini kan lambdanya 3 nih. Lambdanya 3. Masukin ke sini lambdanya nih. Masukin ke sini lambdanya. Masukin ke matriks ini. Jadilah matriks ini kan 4 min 3 1. 3 min 3 0. 3 min 3 0. Yang lainnya tetap 1 0 0 2 3 4 tetap. Nah, kemudian dikali matriks X, matriks 3 kali 1 tadi sama dengan matriks 0 0 0. Nah, kemudian kita operasikan perkalian antara kedua matriks ini, hasilnya sama dengan 0. Dari sini kan kita dapat nih ya, 1 dikali X sama dengan 0. Kemudian kita ganti warna. 2 kali X2 sama dengan 0. Terus 3 kali X3 sama dengan 0. Begitu pula buat baris per ini. Jadi kan kemudian ditemukan ini persamaannya. X1 tambah 2X2 tambah 3X3 sama dengan 0 untuk baris pertama. Terus kita dapat baris kemudian setelah dari sini kita ke baris ke-2 1 0 4. Berarti kan 1 kali X1 ditambah 4 kali X3 ini kan 0 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat nih, dari persamaan yang kedua ini kita dapat kalau X1 sama dengan min 4X3. Terus dari persamaannya ini kita masukin ke sini. Masukin X1-nya sama dengan min 4X3. Kemudian kita dapat X2 sama dengan setengah X3. Kemudian vektor eigennya itu jadi gini nih. Min 4X3 setengah X3 kita rubah. Kan ini kan X1, X2, X3. Kita rubah nih. X1 kan min 4X3. Terus X2 itu kan setengah X3. X3-nya tetap kita bikin X3. Ini kita rubah ke bentuk X3 semua. Nah, yang paling sederhana itu ketika X3 sama dengan 1. Maka ini vektor eigen paling sederhananya. Nah, kemudian kita lanjut untuk lambda sama dengan 5. Sama seperti tadi, matriksnya dirubah dulu. Masukin lambda sama dengan 5 ke matriks ini. Terus didapat matriks ini. Min 1, 2, 3, 1, min 2, 4, 0, 0, min 2. X1, X2, X3. Dikali X1, X2, X3 sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi operasi perkaliannya kita dapatkan ini. Kita garis bawah yang ini dulu nih. Nah, cari yang mudah-mudah dulu. Jadi kan min 2X3 sama dengan 0. Dari sini kita tahu kalau X3-nya 0. Nah, kemudian kita masuk ke persamaan yang baris pertama nih. Min X1 tambah 2X2, min X1 tambah 2X2 tambah 3X3 sama dengan 0. Kan di sini kita udah dapat nih X3-nya segini. Masukin aja langsung. Jadi min X1 tambah 2X2 sama dengan 0. Dari sini kita tahu kalau X1 sama dengan 2X2. Nah, dari sini kita udah bisa dapet nih matriks eigennya kayak gimana. Langsung aja. Di sini kan X1. X1 kan ini jadi 2X2. Terus X2-nya tetap. Jadi ini kita rubah ke bentuk X2 semua. Terus X3-nya 0. Yang paling sederhana kan X2-nya sama dengan 1. Jadi matriks eigen value untuk lambda sama dengan 5 yang paling sederhana tuh ini. 2, 1, 0. Nah, kemudian untuk lambda sama dengan 2 nih. Sama kayak tadi, lambdanya dimasukin dulu ke matriks ini. Kemudian jadilah matriks ini kan, nih. Terus sama kayak tadi dikali dengan matriks X1, matriks X sama dengannya sama 0. Kita lihat dulu yang gampang nih, sama kayak tadi X3, 1 kali X3 sama dengan 0. X3 sama dengan 0. Itu kan? Terus kita ambil operasi di baris ketiga. Baris ketiga ini 2X1 tambah 2X3 tambah 3X3 seharusnya sama dengan 0. Karena X3-nya 0, kita langsung bikin seperti ini.
2x1 tambah 2x2 sama dengan 0. Jadi x1 sama dengan min x2. Ini kita rubah ke bentuk x2 juga. Jadi nanti matriks eigennya itu eigen vektornya itu matriksnya begini. Min x2, x2, 0. Jadi untuk x2 yang paling sederhana itu kan 1. Jadi kita dapat matriks eigen yang paling sederhana itu min 1, 1, 0. Oke. Jadi kita dapatkan ya. Jadi maka nilai eigen value-nya itu ini 352. Terus matriks eigen vektornya itu ini min 4,5 1, 2, 1, 0 sama min 1, 1, 0. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Lakukan dekomposisi terhadap matriks D. Nah, di mana D sendiri tuh ini 1, 2, 3, 1, 3, 4, 4, 4, 3. Nah, di sini saya menggunakan cara ini. Yang A sama dengan LU atau biasa disebut ALU. Bisa di buku-buku disebut ALU. Nah, di sini berarti matriks D ya, bukan matriks A. Jadi D sama dengan L kali U. Kita rubah ke bentuk L kali U. Matriks L dan matriks U. Nah, untuk U sendiri itu merupakan matriks segitiga atas dari matriks D ini. Nah, berarti langkah pertama kita adalah membuat matriks D ini menjadi matriks segitiga atas. Di mana ininya tuh elemen ininya jadi 0, 0, 0. Nah, langsung aja kita buat elemen ini jadi 0, 0 dengan cara seperti eliminasi Gauss-Jordan tadi, disesuaikan dengan yang dibutuhkan. Kayak di sini kan 1, 1 berarti langsung aja B2 dikurang B1. Simpan di baris kedua, jadilah seperti ini. Kemudian ini 4, ini 1. Kita mengenalkan elemen ini, tapi kita membuat, jadi caranya membuat tetap elemen baris pertama. Jadi elemen baris pertama ini kita buat tetap, 1, 2, 3 nya ini tetap. Nah, jadi terus untuk yang merubah elemen baris ketiga ini, operasinya seperti ini, B3 dikurang 4, B1. Jadilah matriks seperti ini. Nah, kemudian terakhir kita ngerubah ini elemen baris yang ini, baris dan kolom yang ini jadi 0. Jadi kan dengan operasi seperti ini, B3 tambah 4 B2. Kita membuat 0 ini menggunakan operasi baris kedua dan baris ketiga. Didapatlah seperti ini. Nah, ini merupakan matriks U dari D atau matriks segitiga atas dari D tadi. Nah, kemudian kita mau cari matriks L. Caranya itu, matriks L itu adalah seperti ini. Matriks yang diagonal, nilai elemen diagonalnya itu 1, kemudian ininya 0. Nah, itu bisa dibilang matriks segitiga bawah. Nah, untuk elemen ininya dilihat dari operasi yang sudah kita lakukan tadi. Ini kan min 1, ini min 4. Ini kan sama aja dengan min 4. Nah, berarti kan kita ambil ininya. Operasinya harus min ya. Berarti kan kita ambil yang ininya aja nih. Kalau min 1 berarti 1, kalau min 4 berarti 4. Terus kalau plus 4 berarti ambil min 4 ini. Berarti kan ininya jadi 1, 4, min 4. Sudah kita dapatkan matriks L-nya seperti ini kan. Jadi 1, 0, 0, 1, 1, 0, 4, min 4, 1. Terus kita rubah ke bentuk ini. Nah, maka matriks dekomposisinya itu jadi seperti ini. D sama dengan L kali U. 1, 2, 3, 1, 3, 4, 4, 4, 3 sama dengan ini. Ini dekomposisinya, hasil dekomposisinya. Kalau masih tidak percaya dengan hasilnya, silahkan operasikan ini dikali ini. Kemudian kita lanjut ke nomor 5, nomor yang terakhir. Soalnya itu, cari bentuk matriks diagonal dari matriks E. Dengan E sendiri ini, 4, 2, 3, 1, 3, 4, 0, 0, 1. Langsung kita jawab ya. Nah, untuk mencari matriks diagonal dari matriks E ini, rumusnya ini. Misal nih, kita misalin matriks diagonalnya itu F. Nah, F ini rumusnya sama dengan inverse dari P dikali E dikali P. Nah, P ini matriks 3 kali 3 juga yang didapatkan dari vektor eigen. Jadi, supaya kita bisa nyari matriks P, kita harus tahu nilai eigen sama vektor eigennya berapa.
sama seperti langkah yang tadi, kita buat matriksnya dikurang dengan lambda. Yang diagonalnya kita kurang dengan lambda jadi seperti ini, sama dengan 0. Nah, kemudian kita menggunakan elemen baris ketiga untuk memudahkan perhitungan. Nah, ini kita abaikan karena berapapun dikali 0 hasilnya 0. Kita fokus ke sini. Nah, didapatkanlah seperti ini. 1 min lambda dikali determinan dari matriks ini kan berarti 4 min 3 dikali 3 min determinan dari matriks ini 4 min lambda kali 3 min lambda dikurang 2 kali 1 min 2. Sehingga didapatkan seperti ini. 1 min lambda, lambda kuadrat min 7 lambda ditambah 10 sama dengan 0. Terus kita faktorkan didapatkan seperti ini. Jadilah ketika ketemu lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 5, lambda 3 sama dengan 2. Kemudian untuk mencari eigenvektornya, kita tinjau masing-masing eigenvalue. Ada 1, 5, dan 2. Untuk eigenvalue sama dengan 1, sama seperti tadi kita masukkan lambdanya ke matriks ini. 4 min 1 kan 3, 3 min 1 kan 2, 1 min 1 kan 0. Jadilah matriks seperti ini. Kemudian dikali dengan matriks X sama dengan 0, 0, 0. Kita operasikan ini. Nah, kan 3 kali X1 ditambah 2 kali X2 tambah 3 kali X3 sama dengan 0. Terus 1 kali X1 ditambah 2 kali X2 tambah 4 kali X3 sama dengan 0. Didapatkanlah seperti ini. Kita menggunakan kita eliminasi ruas yang sama. Didapatkan 2X1 dikurang X3 sama dengan 0. Sehingga X1 sama dengan setengah X3. Kita rubah ke bentuk X3 semua. Nah, kemudian dari persamaan ini kita masukkan ke salah satu persamaan ini. Mana aja bebas. Saya ambil yang persamaan bawah, berarti X1 tambah 2X2 tambah 4X3 sama dengan 0. Nah, X1 sama dengan setengah X3 kita masukkan ke sini, didapatkan X2 sama dengan min 9/4 X3. Nah, kemudian dari sini kita dapat nih matriksnya. Kita rubah semua matriksnya ke bentuk X3. Jadi kan X1 sama dengan setengah X3, terus X2 sama dengan min 9/4 X3, terus X3 tetap. Untuk X3 yang paling sederhana atau X3 sama dengan 1, maka vektor eigennya seperti ini. Setengah min 9/4 sama 1. Kemudian kita tinjau untuk lambda 2 sama dengan 5. Seperti tadi, lambdanya kita masukkan ke ke sini. Didapatlah matriks ini. Min 1, 2, 3, 1, min 2, 4, 0, 0, min 4. Dikali matriks ini sama dengan 0. Kemudian kita operasikan, jadi min X1, min X1, min 1, kali X1, min X1, 2, kali X2 jadi 2X2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X1 sama dengan 2X2. Di sini kita rubah matriks ke bentuk X2. Ini bebas ya. Mau dirubah ke bentuk X1, mau dirubah ke bentuk X2. Yang penting semuanya hasilnya dirubah ke satu bentuk. Nah, dari sini kita dapat juga nih. Min 4X3 itu sama dengan 0. Ini paling sederhana. Jadi kita dapat X3 sama dengan 0. Didapatlah matriks seperti ini. Jadi X1 sama dengan 2X2. X2-nya tetap, X3 sama dengan 0. Untuk X2 sama dengan 1, yang paling sederhana, maka ini eigenvektornya, 2, 1, 0. Begitu juga untuk lambda sama dengan 2. Masukkan lambdanya, kemudian dioperasikan dengan ini, didapatkan X1 sama dengan negatif X2. Nah, kemudian X3-nya juga sama dengan 0. Didapatkanlah X1 sama dengan min X2, terus X2-nya dibuat tetap, X3-nya sama dengan 0. Untuk X2 paling sederhana, sama dengan 1, didapatlah matriks eigenvektornya min 1, 1, 0. Maka matriks P, matriks P ini sama dengan eigenvalue-nya. Eigenvektornya. Jadi min setengah min 9, 1, 2, 1, 0, min 1, 1, 0. Ini matriks P-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mencari inverse dari matriks P. Nah, di sini saya menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Anda bisa menggunakan metode lain, yaitu metode Cramer dengan cara mencari determinan minor kofaktor kemudian diajoinkan. Nah, tapi saya memilih Gauss-Jordan karena
tidak terlalu banyak memakan tempat, sehingga dari matriks P tadi didapatkan dengan operasi yang kita butuhkan seperti tadi di soal nomor 2, didapatkan inverse-nya seperti ini. 001 sepertiga 7/12 min sepertiga 2/3 5/3. Nah, kemudian masukin ke rumusnya, dimisalkan matriks diagonalisasinya itu F, dan rumusnya itu P inverse kali E dikali P. Masukkan hal yang sudah kita dapatkan tadi, P inverse-nya, E-nya terus P-nya. Nah, kemudian nanti setelah kita operasikan, kita kalikan ketiga matriks ini. Bebas mau ini dikali ini dulu atau ini dikali ini dulu. Nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah, dari sini kita dapat lihat kalau misalkan matriks diagonal dari E ini sama aja dengan hasil eigen value-nya 1, 5, 2. Dan di sini juga eigen value-nya 1, 5, 2. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Apabila ada salah-salah konsep, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.